Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin bolu yang tampilannya cantik banget. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai teman-teman. Di sini aku sudah siapkan gelas takar dan masukkan 1 saset santan instan dengan berat kurang lebih sekitar 65 ml ya teman-teman. Kemudian tambahkan air, pokoknya volumenya hingga 100 ml. Nah, kalau sudah kita tambahkan dengan 1 sendok teh pasta pandan. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata, lalu ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan mangkok bersih dan masukkan 4 butir telur. Tambahkan dengan gula pasir sebanyak 180 gram. Setengah sendok teh emulsifier, boleh pakai SP, TBM atau Ovalet ya, kalau aku pakai SP. Dan di sini aku juga menambahkan vanili pasta. Kemudian semua bahan ini akan kita mix dengan menggunakan mixer dengan kecepatan bertahap, mulai dari yang terendah sampai ke kecepatan yang paling tinggi, sampai nanti adonannya menjadi putih, kental, dan juga berjejak. Untuk waktunya disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya teman-teman. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku lainnya. Kalau sudah, terima kasih. Oke, ini adonannya sudah kental berjejak dan juga sudah mengembang ya teman-teman. Kemudian ini kita matikan mixernya dan kita sisihkan dulu. Selanjutnya masukkan tepung terigu protein sedang. Ini kita masukkan dengan cara diayak. Tambahkan juga dengan setengah sendok teh baking powder. Kita ayak supaya nanti butirannya bisa lebih halus dan tidak ada yang bergumpal. Setelah itu ini akan kita campur dengan menggunakan spatula, pakai teknik aduk balik ya teman-teman. Jadi seperti ini kita aduk dari bawah, kita putar ke atas. Kalau dirasa tepung terigunya sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita masukkan bahan cairnya. Ini ada larutan santan dan juga pasta pandan, dan juga tambahkan dengan minyak sayur kurang lebih sekitar 100 ml. Nah, bahan cairnya udah masuk, sekarang kita aduk lagi. Pelan-pelan aja teman-teman, kita aduk balik. Pastikan bahwa semua bahan ini tercampur hingga rata, tidak ada lagi cairan yang masih mengendap di bagian dasar. Soalnya itu bisa nanti menyebabkan bolunya itu bantat ya teman-teman, tidak mengembang gitu. Nah, kurang lebih nanti konsistensi adonannya seperti ini. Jadi ketika diangkat, adonannya tidak terputus sama sekali. Insya Allah ini sudah tercampur rata. Nah, adonannya udah siap, sekarang kita siapin dulu yuk loyangnya. Di sini aku pakai loyang berukuran 18 x 18 x 7 cm. Bagian dasar sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Kemudian dialasi juga dengan baking paper. Untuk bagian kanan kiri tidak aku olesi apa-apa ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita masukkan adonan bolu pandannya. Setelah masuk semua, kita hentak-hentakan beberapa kali supaya nanti udara yang terperangkap di dalam bisa keluar. Kalau sudah, kita sudah panaskan kukusan, airnya sudah mendidih, beruap banyak, kemudian kita akan kukus kurang lebih sekitar 30-40 menit. Menggunakan api kecil aja teman-teman supaya nanti bagian atasnya tetap cantik ya. Nah, setelah 40 menit dikukus, ini adonannya sudah matang, sudah jadi bolu kukus pandan yang cantik banget. Selanjutnya kita keluarkan dari kukusan dan ini kita diamkan dulu beberapa saat sampai uap panasnya menghilang ya teman-teman. Kalau sudah, kita sisir bagian pinggirnya supaya nanti bisa lebih mudah dikeluarkan dari loyang ya teman-teman. Kalau sudah, tinggal kita keluarkan aja di cooling rack seperti ini. Kita balik. Hati-hati ya teman-teman, ini loyangnya masih panas. Kalau sudah, hasilnya cantik banget. Sekarang kita buka lapisan bawahnya atau baking papernya. Dan ini akan kita diamkan dulu sampai suhu ruang, karena nanti di bagian atasnya akan kita olesi dengan buttercream. Nah, kalau kita pakai buttercream, suhu dari kuehnya itu harus benar-benar dingin, supaya nanti buttercreamnya tetap kokoh dan tidak meleleh. Untuk buttercreamnya ini aku beli, jadi boleh juga diolesi dengan selai ataupun buttercream yang
teman-teman bikin sendiri dari margarin gitu ya teman-teman. Kemudian untuk toppingnya aku taburi dengan keju parut, keju cheddar parut, dan tinggal kita potong deh. Supaya lebih cantik tampilannya, aku juga menambahkan selai stroberi. Wow, Masya Allah, ini cantik banget ya teman-teman warnanya. Boleh juga diganti dengan potongan stroberi asli, potongan cherry, ataupun yang lainnya. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman, bolu kukus pandan dengan topping keju yang melimpah. Hasilnya udah jadi, gemoy banget, tinggi banget ya teman-teman hasilnya. Dari satu resep ini aku mendapatkan satu loyang berukuran 18 kali 18 kali 7 cm. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lebih rendah, boleh diganti loyangnya menjadi 20 kali 20 ya teman-teman. Nih lihat hasilnya. Lembut banget hasilnya, Masya Allah. Aroma gurih santannya itu enak banget. Ditambah lagi tadi kita menggunakan pasta pandan. Kemudian tekstur dari adonannya ini super lembut ya teman-teman dan mengembang sempurna, tinggi banget hasilnya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.